Dan nanti akan saya upload di LMS. Oke, kita mulai perkuliahan metode elemen hingga hari ini. Sebelumnya saya minta maaf ya, kemarin tidak bisa dilaksanakan, perkuliahan ini tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal karena faktor teknis ya. Ada rapat mendadak dari pimpinan tentang akreditasi. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang spring element atau pegas ya. Pada prinsipnya analisis spring element ini ya sama saja, hanya terdiri dari 5 langkah ini. Yang pertama, modeling dan diskretisasi problem fisik. Kemudian modeling problem fisik, kemudian yang kedua diskretisasi model fisik dan pemilihan elemen, kemudian yang ketiga penurunan persamaan elemen, kemudian assembly persamaan elemen, kemudian mencari parameter yang belum diketahui dan menghitung parameter tersebut. Pegas, bentuk pegas seperti ini nih ya, ini pegas. Saya kira Anda sudah pernah tahu ya. Kalau di mekanika kekuatan bahan, pegas itu bisa dulu kita belajar, bisa kita susun secara seri seperti ini, dan bisa kita susun secara paralel. Ya, dan sesuai dengan hukum Hooke, ya, pegas itu memenuhi persamaan F sama dengan K kali delta T ya, delta X, di mana delta X merupakan perubahan panjang dari gasnya ya. Jadi merupakan perubahan panjang ya, menurut hukum Hooke mengikuti persamaan ini ya. Ini merupakan gaya eksternal, F ini merupakan gaya eksternal ya. Jadi bila ini diberi gaya F atau ini diberi gaya F, itu maka akan memenuhi persamaan ini, yaitu K kali delta X, di mana K ini merupakan karakteristik pegas atau disebut juga dengan konstanta pegas. Sedangkan delta X adalah merupakan perubahan panjang pegas. Ya, perubahan panjang dari kondisi keseimbangan sebagai akibat dari gaya F ini. Itu di mekanika kekuatan bahan. Bila struktur pegasnya dinyatakan dengan struktur paralel seperti ini, namanya strukturnya paralel ya. Ini nilai K biasanya dinyatakan dengan K ekuivalen ya, sama dengan muan K1 plus K2. Sedangkan bila disusun secara seri seperti ini itu seri, maka nilai K itu akan ekuivalen dengan K ekuivalennya itu sama dengan 1 K1 plus 1 K2. Itu tinjauan dalam mekanika kekuatan bahan ya, pada mata kuliah mekanika kekuatan bahan ya. Sedangkan di dalam
metode elemen hingga. Dalam metode elemen hingga, pegas tersebut, pegas itu disimbolkan, pegas itu disimbolkan dengan seperti ini. Ini. Pegas itu kita simbolkan dengan seperti ini, bentuk ini. Ya. Satu elemen pegas itu dinyatakan dengan sebuah elemen satu dimensi dengan satu titik nodal. Ini merupakan elemen satu dimensi dengan dua buah nodal atau node, yaitu node I dan node J. Ya, pada node I akan terjadi perubahan posisi UI, dan ada sebuah gaya internal namanya FI ya. Jadi bila kita punya pegas seperti ini ya, kemudian pegas ini kita tarik dengan gaya eksternal F itu, maka pegas ini akan mengalami perubahan panjang sebagai akibat dari gaya F tersebut, ya kan? Dan ini adalah merupakan tinjauan dalam mekanika bahan ya. Ini adalah nodal 1 dan ini adalah nodal 2, posisi 2 ya. Dia akan mengalami perubahan panjang. Besarnya perubahan panjang ini dinyatakan dengan delta X ya. Dan sesuai dengan hukum Hooke, akan memenuhi persamaan, gaya eksternalnya akan sama dengan K, dan ini konstanta kekakuannya adalah K kali delta X. Begitu ya, ya. Ini adalah tinjauan dalam mekanika kekuatan material. Ya. Bila analisa kita lakukan dengan metode elemen hingga, satu buah elemen pegas ini itu kita simbolkan dengan simbol seperti ini. Ya. Sebuah elemen dengan dua buah nodal I dan nodal J, dan sebagai akibat dari gaya eksternal F, maka pada nodal I akan ada internal force namanya FI, dan ada external force pada nodal J, FJ ya. Dan bila panjang dari pegas itu adalah L seperti ini ya,
Ya, seperti itu. Maka dan pegas ini adalah merupakan simbol dari sebuah elemen pegas ya dalam metode elemen hingga. Dan ini juga akan memenuhi persamaan hukum Hooke. F sama dengan K kali delta apa? K kali delta X. Itu ya. 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 Itu simbol elemen berat pada metode elemen hingga. Ya. Nah, jadi di dalam jadi kalau kita memiliki struktur seperti ini, ya, struktur dengan sebuah pegas seperti ini, ya, ini dapat kita analisa dengan mempergunakan metode elemen hingga. Sesuai dengan prinsip analisa dengan metode elemen hingga yang terdiri dari 5 tadi, maka langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah modeling fisik tersebut ya. Bagaimana memodelkan dia hanya terdiri dari satu buah elemen, ya kan? Nah, katakanlah ini di titik ini, ya, hanya gini. Ini adalah nodal 1, ini adalah nodal 2. Materi kekakuannya katakanlah adalah K. Maka katakanlah nodal 1 atau nodal I, dan di sini adalah nodal J atau nodal 2. Ya, materi kekakuannya adalah K. Betul ya. Ini adalah modelnya, model dari problem fisik tersebut. Kemudian langkah kedua adalah melakukan diskretisasi atau pemilihan
tipe elemen. Dalam hal ini, pegas tersebut kita modelkan dengan elemen satu dimensi, yaitu elemen yang hanya memiliki dua titik nodal, 1 dan 2, atau I dan J, ya seperti ini. Jadi kita elemenkan sebagai satu buah elemen. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita menurunkan persamaan elemen tersebut. Bagaimana bentuk persamaan elemennya? Nah, itu kita ingat tadi untuk menurunkan persamaan elemen pada pertemuan kemarin saya katakan dengan kita harus mengetahui bagaimana perilaku dari pegas tersebut. Dalam hal ini perilakunya adalah pegas itu hanya akan mengalami deformasi sepanjang sumbunya saja ya. Ya. Jadi dia akan berdeformasi dalam arah sumbu X saja. Ya. Jadi sebuah pegas itu saat menerima gaya luar F gitu, dia akan berdeformasi dalam arah sumbunya saja, yaitu sumbu X. Sedangkan dalam arah sumbu Y, dia tidak akan mengalami deformasi. Ya, sehingga perilaku dari pegas ini dapat kita simpulkan hanya akan mengalami deformasi atau perubahan posisi dalam sumbu X saja. Jadi nodalnya titik nodal 1 atau I dan 2 ini yaitu U1 dan U2 itu hanya akan berdeformasi dalam arah sumbu X saja. Dan bentuk deformasinya karena dia bergerak dalam arah sumbu X saja, maka merupakan dapat kita dekati dengan sebuah persamaan linear. Persamaan linear. Seperti Anda tahu, persamaan linear itu dapat kita turunkan dari segitiga para poligon yang seperti yang saya sebutkan. Pada umumnya di matematika dinyatakan dengan sebuah persamaan bila U adalah merupakan sebuah fungsi displacement ya terhadap sumbu X, dapat kita nyatakan dengan seperti ini. Persamaan ini kan merupakan sebuah persamaan linear. Jadi bisa kita tulis menjadi A1 plus A2X seperti ini ya. Ini kita namakan persamaan displacement function. Merupakan displacement function dari pegas tersebut. Bila dari free body diagram pegas tersebut ya, ini ada katakanlah nodalnya nodal 1, konstanta kesatuannya kekakuan pegasnya adalah K, maka pada nodal 1 akan sebagai akibat dari gaya F ini akan terjadi gaya internal 1 pada pegas 1 ini. Dan
pada nodal 1 akan mengalami perubahan posisi sebesar atau perubahan panjang U1. Sedangkan pada nodal 2 juga akan mengalami perubahan posisi U2 dan internal force-nya adalah F2. Ya, seperti itu. Maka sesuai dengan persamaan geraknya, persamaan displacement function-nya atau perilaku dari bekas sudut, A1 plus A2X, ya. Seperti itu. Bila ditinjau pada node 1 atau node I, ya, maka dan bila kita tahu bahwa panjang pegas ini adalah L, maka pada node 1 dan ini pergerakan dari pegas ini kan kemungkinannya hanya pada sumbu X saja, ya. Ini sumbu X. Dia tidak akan mengalami deformasi dalam arah sumbu Y. Bila kita tinjau elemen 1, saat di nodal 1 nilai X akan sama dengan 0, ya kan? Koordinatnya kan gitu, ya. Katakanlah ini adalah Y, koordinat Y, maka di titik ini koordinatnya adalah saat X sama dengan 0, ya. Karena saat X sama dengan 0, maka UX U0 itu kan sama dengan A1 plus A2 dikalikan dengan 0. Jadi sama dengan A1. Ya, berapapun kali 0 sama dengan 1. Sekarang bila kita tinjau pada node 2, ya, X pada 2 posisinya adalah sama dengan L, ya kan? Maka UL, bila X sama dengan L, maka A1 plus A2 kalikan L, ya. Jadi sama dengan A1 plus A2L. Karena A1 sama dengan kita tahu A1 itu sama dengan, ini kan berarti sama dengan U1 kan, ya. Jadi UL itu sama dengan 1 U1 ditambah dengan A2L. Dari sini kita tahu bahwa A2 akan menjadi UL min U1 per L. Atau sama dengan UL itu kan sama dengan U2 kan. U2 min U1 per L. Sehingga persamaan displacement function persamaannya menjadi UX sama dengan A1-nya adalah U1 ditambah A2-nya adalah U2 min U1 dibagi L, ya. Ini adalah A2 kalikan dengan X. Nah, ini adalah persamaan gerak elemen pegas tersebut. Ya, ini adalah persamaan gerak dari elemen pegas tersebut.
Atau kalau dalam bentuk matriks dapat ditulis menjadi U itu sama dengan matriks menjadi matriks U matriks 1 min 1 L maaf ya, 1 X per L dan X per L kalikan dengan U1 U2. Nah, kalau ini kita tulis dalam bentuk matriks U2 per L minus U1 per L ya 1 minus X ya ini adalah dalam bentuk matriksnya. Bila kita tulis dalam bentuk matriks seperti itu. Ya, jadi persamaan geraknya berbentuk seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ya. Ya. Jadi persamaan itu asal-usul bentuk matriks seperti itu adalah dari sini. U sama dengan U1 ditambah dengan persamaannya kan U2 min U1 per L dikalikan dengan X. Ini kan kalau kita uraikan akan menjadi U1 plus U2 per L X minus U1 per L X, kan seperti itu. Ini kan sama dengan U1 minus U1 per L X ditambah dengan U2 per L X. Ya. Jadi dalam bentuk matriks dapat kita tulis itu kan sama dengan 1 min X per L kalikan U1 ditambah dengan X per L kali U2. Nah, asal usulnya itu dari sini. Ya. Ya. Sehingga dalam bentuk matriks dapat kita tulis matriks U itu sama dengan 1 min X per L kalikan dengan U1 U2. Ya. Ya. Ini itu kita namakan dengan
shape function 1 dan ini kita namakan dengan shape function 2. Jadi bila pada elemen pegas itu perilaku daripada pegas itu dapat kita uraikan pada ini nodal 1, ini nodal 2, saat nodal 1 X sama dengan 0 dan saat di nodal 2 X sama dengan L, sehingga pada tinjauan pada node 1 saat X sama dengan 0 maka N1 itu nilainya akan sama dengan 1 min X-nya 0 per L, jadi sama dengan 1. Sedangkan saat X sama dengan L, maka nilainya adalah 1 min 1 sama dengan 0. Ya. Sehingga kurvanya adalah N1 itu seperti ini. Perilakunya seperti ini. Ini N1, ini 1, ini 0. Ya. Kurva N1. Sedangkan pada node 2 N2 akan sama dengan L per L per sama dengan X per L. Ya, node 2 itu X sama dengan L, sehingga ya, saat node 1 X sama dengan 0, sehingga N2 saat X2 itu sama dengan 1, dan saat di X sama dengan 0 maka N2 nilainya 0, sehingga perilaku dari pegas tersebut adalah seperti ini. Ya, jadi ini adalah pegasnya. Jadi pergerakan pegas tersebut akan menjadi bentuknya seperti itu. Kurang lebih perilaku pegasnya itu dalam seperti itu. Ya. Dari sini ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada akan saya lanjutkan terus. Jadi langkah ketiga, penurunan persamaan elemen sudah kita lakukan, ya. Kita peroleh persamaan elemennya. Nah, persamaan displacement elemennya. Kemudian langkah yang keempat adalah prosedur yang keempat adalah melakukan assembly, ya. Persamaan elemen, karena hanya ada satu elemen, ya sudah, persamaan elemennya ya sama dengan K kali O, yang merupakan persamaan itu sendiri. Persamaan elemennya tadi kan F sama dengan KU, ya. Kita assembly menjadi, karena hanya ada satu elemen, ya hanya satu elemen seperti ini. Kemudian kita menurunkan, menghitung, mencari besar parameter lainnya, ya, seperti stress, strain, dan lain-lain. Itu, ya, itu prosedur untuk analisis menganalisisnya, menganalisis
Ya, ini prosedurnya secara kalau di materi yang saya sampaikan ini bentuknya. Nah, penjelasannya seperti itu tadi. Jadi kita bentuk persamaan elemennya, kemudian kita mendeskripsikan parameternya, parameter yang dicari, dan kita menghitung parameter tersebut. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Untuk elemen satu dimensi, untuk elemen satu pegas, analisis elemen spring atau elemen linear spring pada pegas, silakan. Nggak ada? Tidak ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan bagaimana bila pegasnya itu dua seperti ini. Analisis pegas, dua buah pegas yang disusun seri pada dengan mempergunakan metode elemen hingga. Langkahnya sama. Pertama kita modelkan problem fisiknya ini. Bentuk modelnya kurang lebih seperti ini ya. Bentuk model dari problem fisik ini yang di atas itu. Kemudian kita mendiskretisasinya. Jadi struktur tersebut kita modelkan menjadi dua buah elemen, yaitu elemen 1 dan elemen 2 dengan 3 buah titik nodal. Ya. Kemudian kita menurunkan persamaan elemennya. Tiap-tiap elemen kita cari persamaannya. Katakanlah elemen pertama. Nah, ini elemen pertama. Dia memiliki dua buah titik nodal, nodal 1 dan nodal 2. Dan pada nodal 1 akan ada internal force F1 1. Ya. F1 ini menunjukkan pada nodal 1 yang atas itu menunjukkan elemennya, elemen 1. Kemudian pada nodal 2 juga akan terjadi internal force F21. Bacanya adalah internal force pada nodal 2 di elemen 1. Kemudian pada nodal 1 juga akan mengalami perubahan posisi, yaitu U1. Displacement misalnya U1 dan matrik kekakuannya adalah K1. Dan sesuai dengan cara penurunan persamaan elemen pada elemen 1 dimensi tadi, maka bentuk persamaannya dapat kita tulis dalam bentuk matrik adalah seperti ini. Ya. Nah. Kemudian ada elemen 2 sama. Nodalnya adalah nodal 2 dan nodal 3. Pada nodal 2 akan terjadi internal force yang besarnya adalah F22. Dan pada nodal 3 akan ada internal force F32. Dan pada nodal 2 akan terjadi displacement, perubahan posisi U2. Demikian pula pada 3 akan terjadi U3. Ini U3 ya, bukan U2. Dan persamaan elemennya pada elemen 2 ini ya sama seperti ini, hanya K-nya adalah K2, U-nya U2 dan U3. Internal force-nya. Ya, persamaan elemennya akan menjadi seperti ini. Kemudian langkah berikutnya dalam analisa adalah kita melakukan assembly persamaan
elemen 1 dan persamaan elemen 2. Kita assemblikan. Berdasarkan kondisi keseimbangan pada nodal 1, evaluasi pada nodal 1, F1 akan sama dengan F11. Dengan pada nodal 2, F2 sama dengan F21, F11. Dengan pada nodal 3, ini adalah sesuai dengan kondisi keseimbangan di sini adalah F2, F3 sama dengan F22. Sehingga dapat kita selesaikan F1 sesuai dengan persamaan elemen 1 tadi. Ya. Pada elemen 1 kan tadi bentuknya adalah K1 minus K1 minus K1 K1 kalikan dengan U1 U2 sama dengan F11 F21. Ya, sehingga F11 itu kan sama dengan K1 U1 dikurangi dengan K1 U2 ya. Nah, karena pada node 1 ini adalah node 1 F11 free body diagram pada node 1 adalah seperti ini kan. Ini kan sesuai direct equilibrium method, maka jumlah gaya dalam arah sumbu X harus sama dengan 0. Nah, gaya dalam sumbu X ini akan sama dengan F1 sama dengan minus F11 kan gitu ya. Ini kan gini. Minus F1 ditambah F11 kan harus sama dengan 0. Sehingga bentuknya ini. Sehingga F1 itu akan sama dengan minus K1U1 plus K1U2. Ini pada nodal 1. Sedangkan kesetimbangan pada nodal 2, free body diagram pada nodal 2 ada F21 dan ada F22. Kemudian external force, di sini juga tadi itu ada external force. Katakanlah external force-nya itu adalah di sana F2, maka bina ke kanan itu adalah positif sama dengan 0, itu akan sama dengan F2 ditambah F21 dikurangi F22 harus sama dengan 0, sehingga F2 itu sama dengan F22 minus F21. Ya. Padahal
pada tinjauan pada elemen 2, persamaan elemennya adalah K2 minus K1 minus K2 K2 U2 U3 sama dengan F21 dan F21 ditambah F22 F32 ya. Sehingga kemudian dan kita tahu bahwa F21 itu kan sama dengan minus K1 U1 ditambah dengan K2 U2 ya. Sedangkan dari sini persamaan ini kita tahu bahwa F pada elemen 2 salahnya ini sama dengan ini ya. Pada elemen 2 ini tuh sama dengan F22 ya. F22 itu kan sama dengan K2U2 minus K2U3. Sedangkan F32 itu kan sama dengan minus K2U2 ditambah K2U3. Sehingga ini itu ya, sehingga ini akan sama dengan ini ya. Kita tahu. Nah ini kan F22 sama dengan temunya ini F2 sama dengan F21 ini ditambah dengan F12 F1 bukan F12 salah ini F2 F22 ya, tambah dengan F22 tambah dengan ini tambah dengan ini dengan F3 sama dengan F22. Kalau dalam bentuk matriks kita pakai seperti itu ya. Ini persamaan matriksnya, atau dapat kita tulis KU sama dengan ini. Mohon maaf ya, ini bukan F2, ini F21, ini F22 ini bukan F21, mohon maaf ini bukan F2, ini itu
2 pada nodal 2 elemen 2, sedangkan ini adalah F3 pada nodal 2, elemen 2 ya. Bentuknya seperti ini. Jadi kemudian langkah berikutnya adalah kalau persamaan ini kita tulis dalam bentuk matrik adalah bentuknya seperti ini ya. Dan ini kita namakan global stiffness matrix. Kemudian baru kita hitung komponen-komponen parameter-parameter yang kita perlukan untuk analisa. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Halo? Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Saya lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan dengan contoh soal saja. Contoh soal. Ini contoh soal ini nanti bisa Anda baca sendiri. Ini akan saya kasih sebuah contoh soal yang beda dengan ini ya. Ini nanti Anda kerjakan sendiri ya. Ini saya akan bikin contoh soal yang lain yang beda ya untuk penjelasan di kelas ini. Katakanlah kita punya struktur pegas. Sebentar. Katakanlah diketahui sebuah pegas, struktur pegas seperti ini. Di ujungnya ini diberi tumpuan jepit ya. Struktur pegasnya seperti ini ya. Ini nodal 1, ini nodal 3, ini nodal 2. Ini matrik kekakuan elemen pegas 1, matrik kekakuan elemen pegas 2. Kemudian pada nodal 3 diberi gaya eksternal, besarnya adalah katakanlah 1000 pound. Dan pada nodal 2 juga diberi gaya eksternal, besarnya F2, besarnya adalah 1000 pound. Dan K2 2000 pound per in. K1 1000 pound per in. Pertanyaannya adalah cari displacement dan internal force di tiap titik nodalnya. Solusinya bagaimana?
Solusinya pertama apa? Kita bikin free body diagramnya dulu. Nah, nodal 1, nodal 3, nodal 2, K1, K2. Nah, pada nodal 1 akan ada internal force 1 akibat elemen 1. Kemudian juga ada gaya eksternal F1. Kemudian pada nodal 3 akan ada internal force F3 nodal 3 elemen 1. Dan juga ada external force pada nodal 3 elemen 2. Dan ada gaya eksternal F3 sama dengan 1000 pound ya. Sedangkan pada nodal 2 ada gaya internal force elemen 2 dan ada external force F2 sama dengan 1000 pound ya. Setelah kita melakukan membuat free body diagramnya, kemudian kita perlu langkah pertamanya kan kita modelkan. Setelah kita modelkan, kemudian kita diskretisasi ya. Kita diskretisasi, kemudian kita menurunkan persamaan elemennya ya. Persamaan elemennya adalah pada elemen 1 persamaan elemen pegas 1 adalah pegas 1 ya. Ini kan ada F11 external force 1 U1, ini nodal 1, ini nodal 3, di sini ada F31, ada external force F2 ya. Maka persamaan elemennya dapat kita tulis menjadi F11 F31 sama dengan matriks kekakuannya adalah K minus K1 ya, minus K1 minus K1 K1 dikalikan dengan displacement pada nodal 1, displacement pada nodal 3 ya. Jadi nilainya sama dengan berapa? Ya. Ya. Perlu diingat ya. Pada tumpuan 1 ini, pada nodal 1 ini, tumpuannya adalah merupakan tumpuan jepit. Kalau tumpuan jepit berarti U1 tidak akan bisa bergerak kemana-mana kan, maka tumpuannya displacementnya sama dengan 0. Jadi U1 ini nilainya sama dengan 0.
Tuh, tinjauan pada elemen 1. Ya, sedangkan pada elemen 2 elemen kedua Pak 2 ya, 3, 2, maka akan ada internal force F3, 2, dan di sini ada F2, 2. Pada ini ada external force F2, F3 ya. Dan di sini ada gaya external force F2. Ini besarnya 1000, ini besarnya juga 1000 pound ya. Maka persamaan elemennya juga sama. F32, F22. Nah, seperti ini kan. Kenapa mouse-nya nggak jalan? Ya, maka ini adalah sama dengan K2 minus K2 minus K2 K2. Ini adalah U3 U2. Jadi sama dengan K2-nya kita tahu adalah berapa tadi? 2000 ya. 2000 minus 2000 U3 U2 ya. Jadi persamaan elemen 2 seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan assembly ya. Assembly AC persamaan elemen. Elemen 1 dan elemen 2. Jadi kita gabungkan ya. Ini adalah elemen 1, ini elemen 2. Ini adalah nodal 1, ini nodal 3, nodal 2, K1, K2 ya. Kemudian di sini ada F11, di sini ada F31, dan di sini ada
F32 dan di ujung sini ada F22 ya, sehingga bentuk persamaannya persamaan elemen 1 dan elemen 2. Kemudian tadi di sini ada F1, di sini ada F3 dan di sini ada kayak eksternal F2 kan gitu ya. Sehingga bentuk persamaannya secara umum dapat kita tulis kita tulis di sini F1 itu sama dengan minus F11. F3 itu sama dengan F31 dikurangi F32. F2 itu sama dengan minus F22 ya. Seperti itu. Dalam bentuk matriks kita tulis F1, F2, F3. Matriks globalnya akan dapat kita tulis menjadi K1 minus K1 minus K1 K1 ya. Kemudian tambah dengan K2 minus K2 minus K2 K2. Materi kekakuan globalnya menjadi seperti itu. Jadi maaf salah. Di sini kan kalikan dengan U1, U3, U2 ya. Ini kali ini tambah ini kali ini. Ini kan sama dengan F1 itu kan sama dengan dari persamaan tadi K1 U1 ini minus ya. K1 U3 kan sama dengan minus K1 U1 ditambah dengan K1 U3 ya. Plus ya, ini yang minus ya. Ini kali ini tambah ini kali ini 0, itu kayak F1 ya. Ini ya F1 ini arahnya ke sana ini. Ya, jadi persamaan globalnya seperti ini. Dengan K1 sama dengan 1000 kan. 1000 pound. Ini juga sama dengan 1000 pound. Ya. Dan ini 1000 ditambah dengan 2000.
K2 kan 2000 ya. Pun. Kemudian U1 ini sama dengan 0. Sehingga persamaan ini dapat kita sederhanakan. Jadi seperti ini ya. F2 ini itu bukan F2, ini F3 ini. 3 ini yang F2. Sehingga F3 F2 itu sama dengan K2 nya tadi berapa nilai K2? K2 nya 2000. Ya, menjadi persamaan ini adalah 3000 ini bentar salah ini. Jadi dapat kita selesaikan F1 itu sama dengan 1000 kali 0 dikurangi 1000 kali U3 ditambah dengan 0 kali U2 sama dengan minus 1000 U3. Ya, karena ruang nggak cukup, coba saya taruh di atas. Ya, kemudian F3 itu kan sama dengan minus K1 minus 1000 kalikan 0 ditambah dengan 3000 kalikan U3 dikurangi 2000 kalikan U2 ya. Kemudian F2 itu kan sama dengan 0 kalikan 0 ditambah dengan 2000 kali U3 ditambah dengan 2000, ini minus 2000 ya, kalikan U2. Jadi kemudian F3 tadi kita tahu besarnya adalah 1000, ini juga 1000. Jadi ini bila kita jumlahkan sama dengan 2000 sama dengan 1000 U3, maka U3 ketemu 2 in ya.
Bila U3 2-in, maka dari persamaan ini dapat kita cari nilai U2 sama dengan, kalau ini 2, berarti ini kali 2, 4000, ya, 4000, 5000 dibagi 2000, nah, sama dengan 2,5-in. Ya, jadi kemudian U1 karena tumbuhannya jepit 0. Ya kan? Jadi displacement yang terjadi pada tiap node adalah ini. Ya. Tuh. Kemudian tentang gaya internalnya, ya itu tinggal dimasukin saja. Besar gaya internalnya dengan besarnya gaya internal F1 itu sama dengan K1U1 minus K1U3. Nah, ini kan sama dengan K1-nya adalah 1000, U1-nya adalah 0, K1-nya adalah 1000, U3-nya adalah 2-in. Jadi ketemu sama dengan minus 2000 pound. Jadi F1 besarnya adalah 2000 pound. Ya. Jadi free body diagramnya F1 1 minus, berarti arahnya ke sana 2000. Ya. Kan kita ketahui bahwa F1 itu sama dengan F1 1 kan gitu ini. Dari ini. Ya kan? Nah, itu ketahuan. Sekarang kita mencari F besar dari F1 F3 ya. F3 1 itu besarnya berapa? Tadi dari persamaan elemennya kita tahu, saya hapus ya untuk karena nggak ada ruangnya. Tadi dari persamaan elemen tadi pada elemen 1 dari persamaan elemen 1 kita tahu bahwa F11 F31 itu kan sama dengan K1 minus K1 minus K1 K1 kalikan dengan U1 U3 kan gitu ya. Ya kan? U1-nya sama dengan 0, U3 sama dengan 2-in, ya kan? Nah, K1 nilainya adalah 1000, maka F31 sama dengan ini kan F11, sedangkan yang di sini adalah F31. F31 nilainya adalah minus K1 kali U1 ditambah dengan K1 kali U3, ya, sama dengan ini 0 ditambah dengan K1 nya itu adalah 1000, K3 nya 2 sama dengan 2000. Di sini sama dengan 2000 pound. Ini elemen 1. Ya. Kemudian internal force pada elemen 2
Sedangkan internal force pada elemen 2 berdasarkan persamaan elemen 2 F32 F22 itu kan sama dengan K2 minus K2 minus K2 K2, ya kan, kalikan dengan U3 U2. Nah, K2 nilainya adalah berapa tadi? 2000. U3 sama dengan 0,2 in. U2-nya sama dengan 2,5. Jadi dari sini dapat kita hitung F2 sama dengan 2000 kali 2 in dikurangi 2000 kali 2,5 sama dengan 5000, 4000 minus 1000. Ya kan? Sedangkan F22 sama dengan minus 2000 kalikan 2 in ditambah dengan 2000 kali 2,5 sama dengan ini 5000, ini ya ini 1000. Jadi free body diagramnya pada elemen 2, ini elemen 2 ya. Ini adalah F22 sama dengan 1000 pound. Dan ini F32 minus 1000 pound. Nah, ini solusinya. Solusi dari problem tadi. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan dari contoh soal ini? Kalau tidak ada, artinya udah paham ya. Ini adalah contoh boundary condition ya. Kalau dijepit seperti ini, nah nilai U-nya sama dengan 0. Ini bisa Anda baca sendiri. Kalau memang tidak ada, ini adalah apa? Ini adalah PR Anda. Ya, tolong dikerjakan yang rapi, kemudian dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan hari Rabu besok di LMS, diletakkan di LMS ya. Jangan contohan ya, karena supaya latihan. Terima kasih. Kalau memang nggak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan enggak? Silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Halo? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya enggak apa-apa. Silakan Anda kerjakan PR-nya. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, Pak. Kerjakan PR-nya ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Paham enggak ini masalahnya? Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan Anda kerjakan PR-nya dan kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Nggak ada? Fit?
Udah ya, tidak ada pertanyaan? Ya, Oke, Pak. kalau gitu perkuliahan kali ini saya akhiri. Terima kasih, Pak. Nggak ada pertanyaan? Atau masih ada? Silakan. Saya tunggu. PR-nya nanti dikumpulkan di sini ya. Ini tempat kerja mahasiswa ini ya. Dikumpulkan di Ya, sini Pak. dalam bentuk Ya, Pak. PDF ukuran 2 megabit. Maksimum 2 megabit. Kalau memang tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sebelumnya atas perhatian Anda. Begitu ya. Ya, Pak. Siapa? Ya.